Jadi gini, vlogku kali ini akan ngomongin tentang bagaimana cara kita memulai untuk nge-vlog. Kadang buat beberapa teman yang sudah gue temui yang coba ingin membuat vlog itu masih kebingungan bagaimana cara memulainya. Nah sekarang gue coba untuk bisa menjelaskan itu dari apa yang pernah gue alamin. Semoga pengalaman gue pada saat memulai nge-vlog bisa ngebantu lu semua teman-teman guys. Ya nggak, tentunya dengan cara paham. Jadi awal gue ngevlog itu gue dulu pakai HP yang gue punya, ya kan? Gue belum punya kamera DSLR atau gue belum punya kamera mirrorless. Daripada gue coba-coba udah beli ternyata gue nggak suka ngevlog pakai kamera itu dan rugi ke bandar, akhirnya gue coba pakai kamera HP. Waktu itu gue coba pakai kamera HP iPhone. Dari hasil recordnya itu lumayan lah buat di editing, ya kan, meskipun agak kurang bagus dari segi warna dan segala macam, tapi buat gue cukup waktu itu. Tapi lama kelamaan akhirnya gue terkendala sama hasil record suaranya coy, ya kan. Itu susah banget pada saat editingnya, banyak suara-suara di luar fokus apa yang kita mau ambil dari orang yang kita wawancarai atau kita ajak ngobrol. Itu banyak suara-suara masuk juga, jadi mengganggu banget ketika pada saat hasil akhirnya di editingnya pun gue juga merasa susah untuk menghilangkan suara-suara lain. Akhirnya gue mencoba untuk mencari alat tambahan untuk HP gue supaya hasil dari suara yang direkam itu bagus. Nah pada situ gue temukanlah alat ini nih yang ada lu lihat sekarang. Jadi alat ini adalah alat tambahan pada di tape recorder wartawan zaman dulu. Pada saat wawancarai orang kan dulu tape-nya kecil. Nah inilah tambahan alatnya. Nah setelah berjalan beberapa lama gue ngevlog, kayaknya barulah gue mulai percaya diri untuk bisa beralih ke alat vlog selain HP agar bisa menghasilkan gambar atau suara yang lebih bagus. Nah, pada saat itu gue sempat nyari-nyari referensi, tanya-tanya temen, dan ternyata salah satu kamera yang bagus atau baik untuk ngevlog itu adalah Canon EOS M10 yang seperti gue pakai ini nih. Bentuknya yang kayak lu lihat gambar di atas nih, bentuknya kayak gitu, ada warna hitam dan warna putih. Kenapa gue pilih EOS M10? Seperti tadi yang gue bilang, itu bagus buat ngevlog karena monitornya bisa di flip ke depan, bisa ngevlog selfie atau video selfie, dan pada saat di ruangan gelap atau ruang-ruang yang kurang cahaya dia bisa masih menangkap gambar yang bagus. Untuk hasil suara yang dihasilkan juga bagus. Jadi pada saat editing gue gak perlu susah-susah lagi untuk menaikkan suaranya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam apa-apa aja atau poin-poin apa aja yang harus diperhatikan pada saat kita akan memulai ngevlog. Tentunya dengan versi gue. Menurut gue yang pertama yang harus lu punya adalah materi atau konten atau isi dari vlog-vlog yang akan lu buat. Sebelum lu mulai vlogging, lu harus tentukan itu. Misalnya lu bisa menentukan tentang vlog lu itu bersih tentang hobi lu atau pekerjaan lu ataupun tentang kegiatan-kegiatan yang lu anggap menarik. Tentu juga harus memperhatikan dari sisi yang menonton. Jangan lu buat seolah-olah lu asik sendiri di video lu tapi orang lain nggak lu pikirin apakah itu menarik buat mereka atau enggak. Lu harus perhatikan itu juga. Kenapa menurut gue ini penting? Karena menurut gue ini adalah suatu identitas lo di dunia YouTube, ya enggak? Jadi YouTube itu kan ada spesifikasi atau golongan-golongan ketika kita ingin nonton YouTube. Misalnya pada saat gue ingin nonton tayangan olahraga, misalnya sepeda. Nah kalau lo punya spesifikasi atau materi tentang sepeda, itu orang akan cepat menemui atau menemukan channel lu. Kalau mau materi atau konten yang kuat di gua adalah gua itu lebih banyak menanyakan tentang
materi-materi yang berisikan tentang airsoft hobi gue. Kadang gue membicarakan tentang permainannya airsoft sendiri, seperti yang melihat gambar yang sekarang ini. Ini gue coba vlog ketika gue sedang bermain. Kadang gue minta bantu temen, atau kadang gue taruh di helm, atau kadang-kadang kamera ini gue bawa pada saat kita bermain airsoft. Kemudian juga gue bisa membahas tentang kegiatan airsoft yang sifatnya fotosesi, seperti jadi hasilnya seperti dokumentasi pada saat behind the scene fotosesi, ya gitu. Fotosesi juga ada pada saat pembuatan misalnya film pendek, itu juga kadang-kadang gue record dari berbagai angle ataupun dari berbagai kamera rekaman dari teman-teman yang lain. Itu gue kumpul jadi satu, gue jadikan bahan materi vlog gue. Itu semua gue rangkum untuk materi atau konten vlog hobi gue, itu airsoft. Namun biasanya kalau kita membuat materi yang itu aja, tentunya akan menemukan rasa bosan, rasa jenuh pada saat kita mengisi tayangan kita dengan materi yang sama. Kalau gue biasanya menyelingi dengan beberapa konten materi video yang berbeda dengan yang pernah gue tayangin. Misalnya gue mengambil gambar stok-stok gambar jalanan atau tentang keseharian gue, tapi tentunya tidak terlalu banyak, hanya sebagai stok-stok video kumpulan yang lu gue buat, gue tambahin musik, gue edit warna dan suara hanya untuk menghilangkan rasa bosan itu, sekaligus buat kita belajar untuk saat editingnya, atau kita belajar untuk bisa lebih mempelajari gimana kita cara mengambil gambar yang baik atau merekod suara yang baik. Nah, disitulah stok-stok gambar itu kita kumpulin, lalu kita jadikan satu materi tayangan selain dari tayangan utama kita, coy. Oke, hal berikutnya yang harus diperhatikan menurut gua adalah pemahaman atau penguasaan materi yang akan lu bawakan di tayangan YouTube. Kalau gua misalnya sebelum gua record film gua itu harus bisa menguasai isi materinya, membawakannya dalam berbicara tanpa direcord. Biar saja kamera nyala, jadi kita bisa tahu kesalahan-kesalahan apa aja yang bakal timbul kalau kita udah mulai nge-record gitu kan. Kemudian yang harus perhatikan menurut gue adalah pastikan materi lu itu tidak berdampak negatif atau menyinggung pihak-pihak lain, sehingga isinya aman untuk dikonsumsi baik dari segi umur, dari segi sosial, sehingga tidak ada yang merasa ini sebuah video sindiran ataupun video-video yang kiranya dapat menimbulkan masalah buat lu dan buat orang lain tentunya. Oke, poin berikutnya yang lu harus perhatikan adalah lu jangan pernah berpikiran membuat sebuah tayangan di YouTube mendapatkan subscribe atau like yang banyak dahulu. Tapi yang harus perhatikan adalah tayangan lu itu ada tayangan yang baik, benar, dan juga menarik buat orang yang melihatnya. Kalau lu hanya mengejar subscribe atau komen atau like yang banyak, pasti tayangan lu akan tayangan yang seada-adanya. Lu hanya mengejar banyak tayangan di YouTube, tapi isinya tidak lu kontrol. Akan lebih baik lagi jika tayangan lu itu tidak terlalu sering, mungkin seminggu sekali, tapi dari segi hasil editingnya dan hasil materinya itu jos, coy. Orang pasti akan menunggu-nunggu tayangan lu, dibanding lu sering tapi orang cepet bosan, sehingga buat gua itu kan sia-sia buat lu. Kerja keras lu membuat sebuah tayangan di YouTube hanya akan dilihat beberapa menit atau bahkan detik saja. Oke? Ya enggak? Oke, yang terakhir adalah proses editing. Dari keseluruhan film yang kita buat, itu adalah ujungnya di editing. Oke? Gue paling suka pada saat proses editing adalah kita bisa mulai touch gambar-gambar atau video-video yang kita sudah rekam
dengan kreasi-kreasi yang kita inginkan, misalnya dari segi warna, dari segi suaranya, dari segi faktor-faktor lain yang sekiranya kita bisa kreasikan di hasilnya nanti. Jadi menurut gua pada saat editing lu nggak usah buru-buru, lu harus dalam keadaan yang rileks, keadaan yang santai, dalam keadaan yang menyenangkan, sehingga hasil nanti juga bagus coy. Oke, segitu aja dulu dari gua, bagaimana cara memulai kita melakukan vlog. Apa yang gua udah omongin ini juga merupakan hasil dari pembelajaran gua melihat teman-teman YouTuber yang lain yang sudah juga memberikan tips-tipsnya dari gimana cara mereka nge-vlog. Semoga bisa membantu teman-teman yang baru akan memulai vlog. Oke, sampai ketemu di channel Boang berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Kalau nggak di subscribe, lu gue gamparin. Quick release the cash, watch it fall slowly.